wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalina dari kelas R4G, NPM 2018 015 00 690. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 tentang layanan konsultasi. Yang pertama ada pengertian konsultasi, yang dimana proses layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap konseli yang memungkinkan konseli mendapatkan wawasan, pemahaman, dan cara menangani permasalahannya. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan terbagi menjadi dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum bertujuan agar konsultasi dengan kemampuannya sendiri membuat konseli dapat mengatasi permasalahannya sendiri dan mampu bertanggung jawab terhadap permasalahannya. Yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan khusus lebih membantu konseling mendapatkan wawasan, pemahaman mengenai dirinya sendiri, dan membantu melakukan tindakan untuk mengentaskan masalahnya. Berikutnya ada komponen. Komponen dibagi menjadi 3, yaitu konselor, konseli, dan pihak ketiga. Yang pertama ada konselor. Konselor adalah tenaga ahli yang memiliki wewenang untuk melakukan pelayanan konseling. Tugas seorang konselor ialah membantu kliennya atau konselinya untuk memecahkan masalah yang ada pada klien dan membantu mengentaskan masalahnya, serta memberi wawasan kepada konseli dan pemahaman bagaimana konseli secara mandiri menyelesaikan masalahnya setelah melakukan proses konseling ini. Kedua ada konseli, yang dimana konseli ialah seseorang yang meminta bantuan kepada konselor untuk menangani masalahnya. Yang ketiga ada pihak ketiga. Pihak ketiga adalah individu yang kondisi atau permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. Jadi konseli dan pihak ketiga saling mempunyai masalah yang saling berkaitan. Contohnya guru dan siswa dalam permasalahan belajar di sekolah. Selanjutnya ada asas. Yang pertama ada etika dasar konseli yang dibagi menjadi 3. Ada kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan pada klien. Yang pertama kerahasiaan, yaitu di mana seorang konselor saat proses konseling harus menjaga rahasia konselinya atau kliennya, sehingga klien dapat percaya kepada konselor dan dapat menuangkan ceritanya kepada konselor. Yang kedua ada kesukarelaan, di mana seorang konseli atau klien itu tidak ada paksaan, sehingga seorang klien datang dengan sendirinya kepada konselor untuk menceritakan permasalahannya tanpa ada unsur paksaan. Yang ketiga ada keputusan pada klien, yang dimana seorang klien atau konsuli bebas mengambil keputusan setelah dilakukannya proses konseling, yang dimana konseli juga harus berdiskusi dengan konselor dengan keputusan yang diambil, dan seorang konselor juga harus melihat bagaimana progres kedepannya atas keputusan klien. Hal-hal yang diambil oleh klien ini, keputusan ini positif atau negatif, sehingga tetap menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami oleh klien ini. Yang kedua ada kemandirian yang dibagi menjadi 5, memahami dirinya, memahami lingkungan, keputusan positif, mengarahkan diri, dan mewujudkan dirinya. Yang pertama memahami diri, seorang konselor harus bisa memahami klien, dan klien juga harus bisa memahami dirinya sendiri. Lalu ada memahami lingkungan, yang dimana kita harus melihat lingkungan sekitar klien, dan konselor juga tahu lingkungan klien ini ada siapa aja yang mempengaruhi. Dalam keputusan positif ini, konselor harus memberikan keputusan positif, yang dimana klien itu kan bebas memilih untuk keputusannya sendiri, sehingga keputusan yang diambil klien harus positif, mengarahkan. Yang keempat ada mengarahkan diri, yang dimana seorang klien harus bisa mengarahkan dirinya untuk mewujudkan keputusan yang sudah diambil dan menjalankannya. Lalu ada mewujudkan dirinya, di mana klien sudah harus bisa
menjalankan keputusan yang klien ambil tanpa ada bantuan dari konselor lagi, dan menjalankannya dengan mandiri dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya ada pendekatan strategis dan teknik. Pertama ada WPKNS, yaitu warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi. WPKNS ada 4: pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Pengetahuan ialah seorang konsulti harus memiliki pengetahuan yang luas serta meliputi apa yang terjadi pada pihak ketiga. Terus ada wawasan, seorang konsultan juga harus memiliki wawasan yang luas sama seperti pengetahuan, ya. Lalu ada keterampilan, jadi seorang konsulti juga harus memiliki keterampilan dan secara spesifik disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi pada pihak ketiga. Lalu ada nilai. Nilai di sini adalah seorang konsulti harus mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial, nilai moral, dan nilai individu serta hubungan dengan lingkungannya. Lalu yang keempat ada sikap, di mana seorang konsulti harus bisa menyikapi apa yang terjadi tentang permasalahannya dengan pihak ketiga, sehingga seorang konsultan juga harus bisa menyikapi permasalahannya. Bagaimana seorang konsultan ini menyikapinya juga. Dalam WPKNS ini, pada saat konseling, diri klien atau konseli ini yang harus lebih dahulu diutamakan atau dibenahi. Berikutnya ada teknik. Teknik dibagi menjadi 2, yaitu teknik umum dan teknik khusus. Teknik umum yaitu sejumlah tindakan yang dilakukan oleh konselor, dimulai dari menerima klien, mengatur posisi duduk, membuat penstrukturan, melakukan penstrukturan, mengadakan analisis, dan diskusi dalam menghadapi permasalahan klien, sampai dengan mengadakan penilaian dan laporan. Di dalam proses konseling digunakan teknik membangun hubungan kontak mata, dorongan minimal, mengembangkan dan mengendalami masalah seperti mengajak bicara, terus refleksi, lalu pertanyaan terbuka, menyimpulkan, dan penafsiran, serta lainnya. Lalu ada teknik khusus, yaitu teknik mengubah tingkah laku klien, khususnya berkenaan dengan masalah yang dialami. Contohnya ada teknik bangku kosong, yang dimana seorang klien bisa menjadi seorang klien nanti akan dicontohkan, akan dijelaskan dulu oleh konselor bagaimana cara melakukan teknik khusus ini, yang dimana nanti klien ini akan menjadikan bangku kosong ini seolah orang yang dia tuju. Jadi klien bisa mengeluarkan apa yang ingin dia bicarakan oleh orang ini yang sedang dia hadapi masalahnya. Contohnya klien ini sedang kangen sama ayahnya, lalu klien menjadikan objek bangku kosong ini sebagai ayahnya, dan klien mencoba untuk berbicara kepada ayahnya kalau dia misalkan kangen, dan mengeluarkan apa yang pengen dia bicarakan yang sebelumnya dia tidak bisa bicara secara langsung. Lalu ada strategi BMB3, di mana konselor mengajak konseli atau klien untuk berpikir, merasa, dan bertindak. Lalu ada waktu dan tempat, di mana proses konseling atau layanan konseling dilakukan, yang disepakati oleh konselor dan konseling sehingga menjadikan kenyamanan untuk dilakukannya proses konseling. Lalu ada keterkaitan, di mana keterkaitan dibagi menjadi 2, yaitu jenis layanan dan kegiatan pendukung. Di jenis layanan ini, dalam proses konseling itu tidak hanya dalam sekali datang untuk konseling, tetapi bisa dalam 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan, yang dimana dalam pelaksanaan konsultasi berlangsung ini, apalagi dalam proses berkelanjutan, itu akan ada namanya kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung ini dapat dilaksanakan dengan adanya aplikasi instrumen, kunjungan rumah, atau bahkan
konseling perorangan terhadap konsulti. Terus dalam keadaan seperti ini, konsultan adalah tenaga profesional yang terlebih dahulu harus menguasai pendekatan dan teknik-teknik konseling perorangan, termasuk kegiatan pendukung. Selanjutnya ada operasionalisasi layanan konsultasi, yang dimana hendaknya dilaksanakan secara tertib dan lengkap proses konseling itu, serta penilaian dan tindak lanjutnya. Yang pertama ada perencanaan dan pengorganisasian, yang dimana seorang konselor saat melakukan proses konseling harus mempunyai tempat yang cukup nyaman serta fasilitas layanan serta menyiapkan kelengkapan administrasi. Lalu ada penilaian, lalu kedua ada pelaksanaan, di mana seorang konselor harus mampu menangani masalah yang dialami oleh klien atau konsulti ini dan pihak ketiga, lalu menggunakan strategi BMB 3 serta menangani masalah pihak ketiga dengan cara-cara konseling. Yang ketiga ada penilaian, di mana penilaian ini menjadi acuan dalam masalah yang sedang dialami oleh klien. Lalu yang keempat ada tindak lanjut laporan, di mana setelah dilakukannya konseling ini, yang keempat ada tindak lanjut laporan, yang dimana hasil ini akan sangat berguna untuk mempertimbangkan upaya untuk tindak lanjut dalam penanganan permasalahan klien dengan pihak ketiga ini. Bagaimana hasil untuk lebih jauh, apakah harus ada konseling berkelanjutan atau bagaimana, itu akan dilihat dari hasil tindak lanjut laporan, yang dimana acuannya tadi ada di penilaian. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.